pengaku sistem pemilu. Di sini dari tim debat pro dan juga tim debat kontra dengan tema mosi, yaitu maka perlu dengan adanya politik uang, yang dimana dari debat kali ini yaitu dengan memiliki peraturan untuk debat kali ini, yaitu dengan opening statement 3 menit, instruksi 2 kali selama berbicara 3 menit, dan juga pertanyaan 1 kali selama 3 menit. Mungkin itu peraturan yang dapat saya berikan terhadap rekan-rekan debat. Maka dari itu silakan kepada tim pro untuk memulai opening statement terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan berpikir kita. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami dari tim pro perkenalkan saya Putriana selaku pembicara pertama, lalu ada Putri Margeji selaku pembicara kedua, dan terakhir ada yang Merani selaku pembicara ketiga. Jadi langsung saja, kita semua itu sepakat bahwa politik uang itu dilarang. Namun pertanyaannya hari ini itu bukan sekedar benar atau salah, karena pertanyaannya itu, tapi pertanyaannya kenapa praktik ini tetap terjadi dan bahkan menjadi turun-temurun dari 5 tahun pasca 5 tahun itu. Nah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa politik uang bukan fenomena kecil. Survei dari lembaga survei Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 30-40% pemilih pernah mengalami tawaran politik uang. Nah, angka tersebut itu tentu bukan nominal kecil dan juga tergolong kepada fenomena struktural. Kami dari tim pro itu berpandangan bahwa politik uang merupakan produk dari sistem, bukan sekedar kesalahan individu. Ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, ketika biaya politik juga sangat mahal, dan juga ketika penegakan hukum itu lemah, karena politik uang menjadi sesuatu yang meskipun salah secara aturan atau hukum, tetapi tetap rasional dalam praktik politik. Jadi posisi kami itu jelas bahwa politik uang itu bukan sesuatu yang ideal, tetapi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial politik pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Cukup. Baik, silakan kepada tim kontra untuk bisa menyatakan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haura, saudara moderator, tim pro dan hadirin yang saya muliakan. Saya mewakili tim kontra menegaskan bahwasanya politik uang bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Demokrasi yang sejati mensyaratkan pemilih yang bebas, terinformasi dan rasional dalam menentukan pilihannya. Ketika uang masuk dalam proses pemilihan, maka pilihan rakyat tidak lagi mencerminkan kehendak yang sesungguhnya, melainkan sekedar respon terhadap tekanan ekonomi sesaat. Politik uang dengan demikian mengubah suara menjadi komoditas, bukan ekspresi kedaulatan rakyat. Data mendukung kekhawatiran ini. Penelitian LIPI tahun 2019 menemukan bahwa 47% pemilih di Indonesia mengaku pernah menerima uang atau barang sebelum hari pencoblosan. Ini bukan angka kecil. Hampir separuh pemilih pernah mengalami upaya pembelian suara. Transparency International pun menempatkan Indonesia di posisi ke-115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2023, dan politik uang disebutkan sebagai salah satu penyebab utamanya. Ketika suara rakyat dibeli, maka yang berkuasa bukan lagi kehendak rakyat, melainkan kekuatan uang. Demokrasi kita akan dirusak dari dalam. Terima kasih. Baik, karena sesi opening statement sudah dilaksanakan dari kedua tim debat, maka dari itu kita lanjut ke sesi argumentasi. Silakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasi. Oke, baik, terima kasih yang terhormat kepada Ibu Haura dan rekan berpikir saya. Karl Marx pernah mengatakan, the ruling ideas of its age have ever been the ideas is the ruling class. Di mana maknanya kekuasaan selalu berkaitan dengan ekonomi.
uang memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik. Oke, baik. Mungkin saya akan menyampaikan di kontra bahwasanya saya menegaskan mengapa politik uang ini masih bisa terjadi padahal di undang-undang sudah diatur apakah ini kesalahan dari individual kandidat atau melainkan dari sistem dari pengawasan pemilu kita sendiri, di mana kalau memang itu politik uang sepenuhnya sudah salah dan bisa dihapus, kenapa sampai sekarang masih terjadi masif? Pertama, mereka melakukan terlalu normatif, mereka berbicara harusnya, tetapi mengabaikan kenyataannya bahwa banyak masyarakat juga yang masih hidup karena dalam keterbatasan ekonomi. Nah, dalam kondisi ini, uang bukan sekedar suap, tapi alat bertahan hidup. Nah, kedua, mereka mengabaikan fakta bahwa sistem politik ini kita sendiri itu mahal. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan biaya politik itu sangat tinggi, di mana tanpa strategi, langsung seperti politik uang, kandidat justru kalah oleh mereka yang menggunakan cara tersebut. Lain dari itu, ketiga, penegakan hukumnya masih lemah. Dari kedua pengawasan dari KPU dan Bawaslu itu sendiri mencatat bahwasannya banyak kasus politik uang yang sulit untuk dibuktikan. Jadi ketika teman-teman melihat realitanya, tetapi pada Bawaslu itu tidak ada laporan atau tidak ada bukti yang membuktikan bahwasannya politik uang itu terjadi. Jadi ini bukan kesalahan dari individu kandidat, tapi dari sistem dan struktural yang terjadi pada pengawasan pemilu. Nah, politik uang itu membuat pemilu tidak rasional. Kenapa? Karena pemilih itu bukan berdasarkan kualitas kandidat, melainkan karena baik. Terima kasih kepada moderator. Menarik. Nah, karena ini kami justru melihat sebaliknya, pemilih tidak rasional karena mereka sedang memiliki tubuh yang tidak ideal. Mereka membutuhkan suatu yang pragmatisme, yaitu uang. Maka dari itu, kita juga harus membenarkan pemikiran-pemikiran politik terhadap masyarakat pemilihnya. Bukan berarti membicarakan tentang politik uang ini boleh diberlakukan atau tidak. Tapi kita coba lebih pintar lagi Kak, terhadap sistem yang telah dibuat. Maka dari itu, budaya politik serta pendidikan politik itu sangat penting untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Karena apa? Biar rasional lagi, biar ideal lagi ketika masyarakat itu memilih suatu kandidat. Nah, terus tim kontra juga mengasumsikan bahwa semua orang itu bisa menilai program kandidat secara objektif, bukan melainkan secara pragmatis. Apa yang dia keluarkan, apa yang dia berikan kepada kita, tapi apakah berdampak itu buat semuanya. Maka dari itu, ketimpangan akses informasi ini juga baik. Terima kasih. Tidak semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi politik yang setara, sehingga kualitas keputusan yang diambil tidak. Baik, terima kasih. Kami dari tim kontra menegaskan bahwasanya politik yang dihapus itu harus sesuai. Terima kasih. Silakan pada tim kontra bisa menyampaikan argumentasinya serta bisa mendana ataupun mengikuti. Terima kasih. Baik, selaku tim kontra ingin menyampaikan argumentasinya. Pertama, terhadap penegakan hukum yang sudah berjalan perlu diperkuat selanjutnya. Penegakan hukum terhadap politik uang bukan sekedar wacana pada pemilu 2004. Bawaslu menangani lebih dari 2.000 laporan dugaan money politik. Dari seluruh Indonesia, jumlah kandidat telah dibatalkan pencalonannya dan ratusan pelaku telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan. Ini membuktikan bahwa hukum tidak hanya tertulis tapi juga perlu ditegakkan. Memang masih banyak kekurangan dalam pengawasan, rendahnya pelaporan dari masyarakat disebabkan oleh budaya diam dan rasa takut atau intimidasi. Namun justru ini harus diperbaiki, bukan dengan mencabut larangan, melainkan dengan memperkuat sistem pengawasan. Yang kedua, terjadinya pemilu seperti ini karena kelemahan pengawasan bukan alasan menoleransi pelanggaran. Adapun kelemahan dalam pengawasan yang ada saat ini dapat diatasi dengan langkah-langkah konkret berikut ini. Yang pertama, rekrutmen pengawas pemilu berbasis kompetensi disertai peningkatan anggaran pengawasan secara signifikan. Yang kedua, penerapan sistem pelaporan digital yang anonim sehingga pemilih tidak takut melaporkan pelanggaran. Yang ketiga, pemberian perlindungan hukum yang kuat bagi saksi dan pelapor kasus politik uang. Yang ketiga, penambahan saksi berupa pencabutan hak pilih aktif bagi pelaku yang terbukti melakukan politik uang. Yang keempat, penguatan kurikulum pendidikan keluarga negara sejak dini mengenai bahaya dan dampak politik uang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa negara kita itu masih takut untuk melaporkan atas kejadian-kejadian untuk melaporkan suatu kejanggalan dalam pemilu.
inilah yang harus kita perhatikan, yakni Saudaraku. interupsi. Terima kasih. Yang pertama, saya mengatakan bahwasanya politik butuh uang, politik butuh modal. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Realita yang terjadi ketika tadi Anda membicarakan terhadap sistem yang sudah pengawasan dan diperketat. Kita melihat dari pemilu kemarin, ada namanya aplikasi yang namanya Sirekap. Nah, udah banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang udah dilaporkan, tapi apakah sampai sekarang tidak lanjuti? Ini membicarakan siapa yang salah? Apakah kandidat ketika mengeluarkan modal politik? Apakah sistem struktur pengawasan yang tidak ditindaklanjuti? Sekian, terima kasih. Ibu Aura, waktu sisa 1 menit, silakan. Aku udah. Oke, makasih Pak. Jadi di sini saya ingin menanggapi dari statement Vicky, dari Vicky, bahwasanya menurut saya tadi ini ya disinggung siapa yang salah, orang atau sistemnya ya. Ya mungkin dari segi sistem pun salah karena memang dia tidak mensosialisasikan langsung kepada masyarakat. Karena emang kalau tadi kata Vicky, uang itu adalah politik itu merupakan uang gitu. Menurut saya itu tidak, uang itu tidak segalanya dalam politik. Karena saya juga belajar bahwasanya marketing dalam politik itu banyak, tidak hanya selalu serta-merta uang. Terima kasih. Interupsi. Apakah yang saudara bilang marketing itu tidak membutuhkan uang? Oke. Segala logistik butuh modal. Interupsi lagi. Ya. Marketing tidak selalu tentang uang. Bisa jadi dari brandingan yang dibawakan, dari program kerja yang ditawarkan. Contohnya kita habis. Kalimat kamu lanjutin nggak apa-apa? Lanjutin aja. Jadi contohnya kayak misalnya kita ambil sampel di program MBGD. Di situ Prabowo menawarkan bahwasanya program MBGD makan bergizi gratis. Dari brandingannya kan udah dibungkus keren banget nih, rapi banget nih, gratis nih makan. Itu bisa jadi brandingan juga buat pemilih tuh memilih Prabowo gitu. Nggak harus duit. Apakah program MBG gratis? Iya, cuma kan brandingannya dibuat seperti itu. Brandingan itu. Iya benar. Saya setuju kalau sampai sini ya. Dengan data waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Panitia, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Waktu 4 menit, silakan pada tim pro untuk bisa mempertanyakan argumentasi dari tim kontra. Waktu 4 menit, bisa dimulai dari sekarang. Enggak, tim Prabowo yang kontra. Enggak, kalian dulu ke sana. Aku terus berjalan ya. Ya, tunggu. Gak apa-apa, dihitungnya dari kalimat pertama dia. Iya, kalau 3 jam kan ada. Terus mau nanya, tadi kan tentang marketing politik ya? Iya. Nah, pertanyaan satu, negara kita ini kan pasti ada yang namanya sertifikat yang dijangkau. Nah, itu emang yakin brandingan yang tadi Anda bilang itu kan brandingan tentang program atau apapun itu. Nah, kalau misalnya di masyarakat pedalaman itu gimana? Apakah yakin bisa membranding dirinya gitu tanpa adanya uang? Baik, saya akan pada tim kontra untuk bisa menjawab ataupun mempertanyakan argumentasi dari tim pro waktu selama 4 menit kita akan bicara. Itu maksudnya dari yang tadi dia pertanyaan yang pasti yang kontra. Sekarang mau sekarang masih Oh,
dijawab kan? Dijawab. Iya. Ya, jadi tadi saya izin menanggapi pertanyaan dari saudara Fitriansyah, bagaimana cara menjangkau desa-desa kecil ya di dalam ya, bagaimana cara pemerintah mensosialisasi segala macam lah. Nah, jadi namanya pemerintah ya udah digaji pakai uang rakyat juga ya, jadi mau nggak mau ya emang harus terjun langsung. Kalau apalagi kalau misalnya desa-desa tersebut terkendala jaringan internet atau dari segi smartphone yang belum canggih mungkin, jadi tidak bisa diakses. Jadi mau nggak mau ya terjun langsung, pemerintah tuh terjun langsung ke dalam desa untuk menjangkau desa-desa kecil itu. Sudah, terima kasih. Berarti yang kalian Waktu masih tersisa, silakan. kalau kalian ke sana. Oh, langsung aja ya. Oke, di sini saya izin bertanya kepada tim Pro. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini adalah, jika politik uang itu dianggap strategi, lalu apa bedanya demokrasi dengan pasar jual beli kekuasaan? Terima kasih. Oke, ini menjawab terkait perbedaannya antara demokrasi dengan pasar jual beli. Di sini sebenarnya politik uang itu bukan perjanjian kontrak antara kandidat dengan pemilih, karena tidak ada surat atau MOU yang sah ketika kandidat itu memberikan uang politik. Tapi kandidat ini bermain dengan cara sistem psikolog, di mana ketika mereka memberikan uang, otomatis masyarakat mau nggak mau harus memilih. Nah, sekarang yang jadi solusinya adalah kita harus memberdayakan masyarakat pemilihnya melalui dengan ideologi politik, pendidikan politik, sehingga mereka sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pemberian uang politik itu. Jadi bukan soal pasar modal, bukan soal jual beli jabatan. Ketika masyarakat itu lebih mengetahui, lebih pintar ketimbang dari kandidatnya, apa salahnya mengambil uang yang memang tidak ada maksud terselubung. Ketika kita melihat dia memberikan uang dengan cara sosialisasi, ya udah ambil aja. Tapi kita lihat dulu ketika kita melakukan pemilu, itu sesuai enggak sama janji-janji yang ada. Kita harus memilih sesuai dengan kompetensi yang ada, bukan soal uang. Makanya kenapa bisa saya tentang politik money itu bukan soal jual beli jabatan atau pasar modal politik pemilu. Begitu mungkin adanya. Sekian, terima kasih. Pak, mau tanya lagi? Udah cukup. Yang ini aja. Langsung aja start. Apa closing statement? Kan waktunya udah 4 menit. Iya, maksudnya closing statementnya. Baik, sekarang pada tim Pro bisa menyampaikan closing statement-nya. Baik, hadirin yang kami hormati, setelah mendengar seluruh jalannya debat, menjadi semakin jelas bahwa posisi tim Pro bukan hanya lebih logis, tetapi juga lebih solutif dan berpihak pada masa depan. Oleh karena itu, izinkan kami untuk closing statement kali ini. Bahwa sebagai penutup, kami menegaskan bahwa politik uang memang dilarang, namun tetap terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, biaya politik, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, solusi yang efektif tidak cukup hanya dengan pelanggaran, tetapi harus menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam. Dari seluruh faktor tersebut terlihat jelas bahwa politik uang bukan hanya sekadar pelanggaran individu, tetapi merupakan hasil dari berbagai kondisi struktural yang saling berkaitan. Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi fenomena struktural dalam sistem demokrasi kita. Sekian, terima kasih. Baik, itu kepada tim Pro bisa menyampaikan beberapa menit. Baik, semuanya saya menyampaikan closing statement tim Kontra. Saudara-saudara, demokrasi bukan hadiah datang begitu saja. Itu adalah hasil perjuangan panjang pengorbanan demi keberanian untuk memilih yang benar. Demokrasi adalah amanah yang harus kita jaga, bukan hanya pada kata-kata, tapi tindakan nyata. Kita dihadapkan dengan kenyataan baik politik uang yang masih terjadi. Setiap rupiah diterima sebagai imbalan suara, bukan sekadar transaksi kecil. Itu adalah peluang yang perlahan menghasilkan jalur demokrasi
yang jauh lebih besar untuk generasi yang akan mewakili negara ini. Generasi yang tidak mendapatkan pemimpin yang lahir dari integritas, bukan terbalik akhlak. Generasi yang berhak dipimpin oleh mereka yang punya kapasitas, bukan yang membeli legitimasi. Jika politik uang terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan lagi pemilu yang adil, tetapi pasar-pasaran, suara rakyat kehilangan makna, kepercayaan publik runtuh, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah kita semua. Saudara-saudara, perbuatan yang menyesatkan jika terus mentoleransi kesalahan sama, kita harus berani berkata tidak pada politik uang, tidak berarti kepada yang untuk keadilan, tidak pemimpin yang memberi suara rakyat. Mari kita menjaga demokrasi ini bersama, mulai dari diri sendiri, dari pilihan kita, dari keberanian kita untuk melakukan yang salah dan memperjuangkan yang benar. Karena pada akhirnya masa depan bangsa ini ditentukan oleh uang, tetapi oleh nilai keberanian dan integritas kita. Toh politik uang, selamatkan demokrasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro dan juga tim Kontra sudah mengimplementasikan debat yang sangat baik. Mohon maaf apabila dari saya ada banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.